Shalom, perkenalkan nama saya Uring Yose, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang watak dan tata nilai guru PAK. Jadi video kali ini juga merupakan tugas dari mata kuliah Kode Etik Profesi Guru. Watak dan tata nilai guru PAK. Yang pertama, standar hidup yang harus dimiliki seorang guru PAK, yaitu yang pertama, rajin mempelajari firman Allah. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, tekun beribadah. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam praktik iman. Yang kelima, hidup dalam kekudusan. Yang keenam, kuat dalam iman, karena iman adalah dasar keselamatan. Yang ketujuh, hidup dalam pengharapan. Yang kedelapan, mempraktikkan hidup dalam kasih. Yang kesembilan, setia. Poin yang kedua, sikap dalam menjalankan hidup terhadap kehidupan, artinya sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus bisa untuk memberikan waktu dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan iman yang akan dihadapi oleh manusia, yaitu yang pertama, ketidaktaatan, yang kedua, kebimbangan, yang ketiga, pencobaan, yang keempat, kegagalan, yang kelima, luka batin, yang keenam, ketamakan, yang ketujuh, pengampunan, dan yang kedelapan, kekudusan. Yang berikut profil guru PAK. Dalam tugas sebagai guru PAK, dua hal yang terus digumuli dan bagaimana mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sebagai guru PAK. Apakah guru PAK sebagai profesi atau panggilan? Nah, ada yang mengatakan bahwa guru PAK adalah profesi karena menyangkut dengan profesi keguruan. Ada juga yang menyatakan sebagai panggilan karena itu adalah tugas dan panggilan Allah di dalam Yesus Kristus. Namun, profesi dan panggilan adalah dua hal yang melekat pada diri seorang guru PAK. Yang pertama, kualitas guru PAK. Kualitas guru PAK dapat kita bagi dalam dua bagian penting, yaitu kualitas iman dan kualitas profesional. Yang kedua, guru PAK profesional. Menurut Ani M. Hasan berpendapat bahwa profesionalisme menekankan kepada penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister berpendapat bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan, teknologi, dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap, bukan memiliki keterampilan tinggi, tetapi memiliki perilaku yang dipersyaratkan. Sedangkan menurut Arifin, ia berpendapat bahwa pendidik atau guru yang profesional dalam konteks Indonesia dipersyaratkan mempunyai dasar iman yang kuat, penguasaan kiat-kiat profesi, mampu melakukan riset pendidikan dan pengembangan kemampuan profesional secara berkesinambungan, sehingga sebagai pendidik yang profesional harus mampu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk membangkitkan minat pada bidang studi, dan pengembangan profesionalisme secara berkesinambungan. Seorang profesional adalah seorang yang menjalani profesi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Ia juga dipercaya sangat ahli di bidang profesinya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik, dan mendatangkan hasil atau mencapai tujuan yang diharapkan. Ia juga bertanggung jawab atas pelayanannya dan memberi pertanggungjawaban atas pelayanan yang dipercayakan kepadanya, bahkan bersedia digugat bila pelayanannya tak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Guru PAK profesional adalah seorang yang menjalani profesinya sebagai guru PAK dengan keahlian atau kecakapan atau keterampilan yang sesuai untuk profesi guru PAK. Hal ini berkaitan dengan yang pertama, keterampilan atau kecakapan teknis. Artinya bahwa kecakapan atau keterampilan profesional teknis dapat dikembangkan melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan sehingga guru PAK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, kecakapan organisasional. Artinya ketika suatu lembaga memiliki kecakapan atau keterampilan yang baik, maka dapat membantu untuk mencapai tujuannya dan lebih bertanggung jawab. Sebagai guru PAK, mereka harus mampu melaksanakan tugas mendidik dengan sungguh-sungguh, mencintai pekerjaan mereka dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik, serta mempersiapkan diri dengan baik, teliti, tabah, disiplin, kerja, dan loyalitas bukan hanya kepada lembaga tetapi kepada Tuhan yang memanggil mereka dalam tugas pendidikan. Yang berikut profil rohani guru PAK.
Pertama, berpusat pada Yesus Kristus. Seorang guru pak harus senantiasa memandang kepada Yesus Kristus. Dialah sumber dan pusat pengajaran Kristen. Mata dan hati kita harus terus memandang kepadanya, meniru kepribadiannya, mengikuti keteladanannya dan integritas dirinya, dan mengikuti komitmennya yang amat tinggi dalam mencapai tujuan misi pelayanannya kepada umat manusia. Yang kedua, meneladani Yesus sebagai guru agung, di mana Yesus selalu menjaga komitmennya dan menjalani panggilannya sebagai pengajar. Yesus juga selalu mengajar mulai dari kata dan perbuatannya. Yesus selalu sabar dalam menghadapi murid-muridnya dan memiliki ketegatan dengan mereka. Berikut teladan Yesus sebagai guru agung. Yang pertama, pelayanan Yesus. Nah, secara relatif hanya sedikit perincian yang dapat diberikan mengenai kehidupan Yesus sebelum pelayanan umumnya. Injil Matius mencatat penyingkiran ke Mesir dan kembalinya Yesus ke Nazaret. Lalu segera masuk ke dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Kristus. Nah, Injil Lukas sendiri menyajikan kejadian Kristus di dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Di sini ada bukti mula-mula tentang kesadaran Yesus sebagai Mesias dan kemahatauan ilahinya. Anak-anak laki-laki yang bernama Yesus itu membuat takjub orang-orang bijaksana pada zamannya karena pengertian dan jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Sesudah penulisan kisah awal Yesus tidak secara jelas dituliskan mengenai masa 30 tahun usia Yesus, tetapi yang pasti dapat disimpulkan bahwa Roh Allah tidak berminat untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia sekarang mengenai seluk-beluk kehidupan mula-mula Kristus. Namun, keterangan singkat ini cukup memberikan kesaksian mula-mula yang bagi pribadi Yesus dan memberi sedikit latar belakang bagi pelayanan Yesus sang guru agung. Kedua, Yesus sebagai guru agung. Sebagai guru agung, Yesus memiliki cara mengajar dalam tipe-tipe, yaitu yang pertama, mengajar sebagai nabi. Dikarenakan tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yesus, maka pernyataan dan nubuatan yang diajarkan oleh Yesus lebih lengkap, lebih besar, dan lebih kompleks daripada semua pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang dijadikan nabi oleh Tuhan Allah. Nubuatan Yesus yang terutama dan merupakan jawaban atas pertanyaan murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia adalah yang pertama, adanya tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman. Yang kedua, tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar. Yang ketiga, apabila akhir zaman makin dekat, maka penganiayaan terhadap umat Allah akan makin hebat, sehingga banyak orang akan meninggalkan Kristus. Yang kedua, Yesus mengajar sebagai imam, seperti halnya sang guru agung mengajar dengan bentik kenabiannya. Demikian pula Yesus memenuhi syarat sebagai imam besar dan penjemlaan dari semua syarat yang harus dimiliki sebagai imam agung. Sebagai seorang imam, Yesus menggenapi definisi utama bagi seorang imam, yaitu seorang laki-laki yang patut diangkat untuk bertindak bagi orang lain dalam perkara-perkara yang berkenan dengan Allah, tidak hanya dalam pribadinya, melainkan juga dalam pekerjaannya. Yesus menggenapi pengajaran seorang imam, yaitu mempersembahkan korban-korban dan menjadi pengantara yang benar antara Allah dan manusia. Yang ketiga, Yesus mengajar sebagai raja. Ketika Yesus datang, ia sebenarnya telah menggenapi tuntutan dari raja yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, walaupun secara penggenapan akan dilakukan kepenuhannya dalam pengajarannya sebagai raja dan kedatangannya yang kedua. Yohanes pasal 19 ayat 15 mencatat bahwa penolakan terhadap pengajaran Kristus sebagai raja oleh bangsa-bangsa Israel berakibat ditundanya kerajaan 1000 tahun itu, tetapi tidak dapat mengubah kepastian dari penggenapan lengkap dari pekerjaannya sebagai seorang raja dan tidak mengubah fakta bahwa di dalam pribadinya Yesus adalah Raja Israel. Secara keseluruhan, ketiga cara pengajaran Yesus sebagai nabi, imam, dan raja dapat dipahami sebagai cara untuk mengomunikasikan keinginan Allah kepada manusia. Pengajarannya sebagai nabi adalah untuk menyatakan kebenaran Allah. Pengajarannya sebagai imam berhubungan dengan pelayanannya sebagai juru selamat dan pengantara. Pengajarannya sebagai raja adalah mengingat haknya untuk memerintah atas Israel dan atas seluruh bumi. Yang berikut, guru profesional. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar. Hal ini
sangat beralasan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi dunia tempat di mana ia berada. Nah, dunia dalam hal ini mencakup dunia ilmu pengetahuan, dunia iman, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi guru merupakan jembatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Guru terpanggil untuk mendorong peserta didik menimba ilmu atau pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memberikan kontribusi bagi dunianya. Guru dan kualitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tentunya dipengaruhi oleh falsafah atau pandangan hidup yang dianutnya, serta dipengaruhi juga oleh seluk-beluk pendidikan dan pengajaran yang telah dilaluinya sebagai guru Kristen. Apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia harus berakar pada iman Kristen. Iman Kristen pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan secara utuh, jadi tidak hanya berbicara mengenai hal-hal surgawi, tetapi juga menyentuh panggilan hidup di dunia, termasuk dalam hal ini panggilan pendidikan dan pengajaran keguruan. Guru yang berkualitas adalah guru yang terus mengembangkan prinsip atau teorinya mengenai profesi keguruan. Hal ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara seperti belajar mandiri, mengadakan refleksi dari pengalaman kerja, dan menimba informasi melalui rekan-rekan seprofesinya. Pengajaran yang perlu dikembangkan guru haruslah tepat, relevan, dan terbuka terhadap informasi baru. Kesuksesan tugas guru sangat terletak pada kemauan guru secara pribadi untuk berkembang. Selain itu, guru profesional harus memiliki konsep diri yang baik, tepat, dan relevan bagi tugas keguruannya. Oleh karena itu, guru harus bertumbuh dalam aspek kepribadian, mengembangkan pemahaman tentang belajar, dan harus yakin akan potensi belajar itu sendiri untuk pengembangan dirinya. Yang berikut yaitu kompetensi guru Pak. Yang nomor 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diasuhnya. Yang kedua, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan atau harus dapat diaktualisasikan oleh guru dalam tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, ruang lingkup kompetensi guru, yaitu pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional, yang kelima kompetensi spiritual. Sekian penjelasan materi dari saya. Kiranya dengan materi ini boleh menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan salam.